Halo, perkenalkan nama saya Igede Agustri Pramana. Saya sekolah di SMK Negeri 1 Tabanan. Saya kelas 10 TKJ 1 dan hobi saya main game dan otak-atik komputer. Nah, kalian pasti sudah tahu software adalah sebuah bagian penting dari sebuah sistem komputer. Nah, oleh karena itu juga di kesempatan kali ini saya akan membahas software dan pembagian software. Nah, mari kita membahas tentang pengertian software. Software adalah semua benda non-fisik yang diperlukan komputer untuk bekerja. Software juga bisa diartikan sebagai instruksi yang diberikan kepada hardware. Kalian pernah nggak berpikir, seberapa penting sih software itu? Mari kita bayangkan sebuah mobil dan juga sebuah pengemudi. Nah, misalnya mobil itu nggak ada pengemudinya, tentu mobil itu nggak bakal bisa jalan kan? Nah, sama seperti komputer, sebuah komputer perlu hardware dan juga perlu software. Gabungan di antara kedua ini disebut sistem komputer. Komputer yang kalian pakai main game tiap hari, dan komputer yang kalian buat tugas tiap hari. Inilah sistem komputer. Nah, sebagus-bagus apapun PC-nya nanti, ada RTX 4090, Core i9 13900K, tapi kalau nggak ada software nanti, hardware nggak ada instruksi, dan ya tidak bakal ada sebuah sistem komputer. Mari kita lanjut ke pembagian software. Software dibagi menjadi dua bagian, yaitu berdasarkan jenisnya dan berdasarkan distribusinya. Mari kita mulai dengan berdasarkan jenisnya. Ada 4, yaitu firmware, operating system, application, dan programming language. Mari kita mulai dari firmware terlebih dahulu. Firmware adalah sebuah software yang dipakai untuk melancarkan komunikasi antara hardware dan software. Contohnya seperti BIOS dan UEFI, gunanya untuk melancarkan seluruh komunikasi antara PC dan software. Nah, di sini juga ada driver. Saya contohkan Game Ready Driver dari Nvidia. Fungsinya juga sama untuk melancarkan komunikasi antara hardware dan juga softwarenya. Misalnya nih, printer akan memakai driver juga agar berjalan lebih lancar. Kita tintai bisa kita kustomisasi, kita bisa sharing printernya, dan lain sebagainya. Operating system adalah tampilan awal setelah kalian booting di komputer maupun HP kalian. Perlu diingat, jika kalian belum menginstal operating system ke PC kalian, maka tampilan pertama pas kalian menghidupkan PC kalian akan jadi BIOS atau UEFI, bukanlah sebuah operating system. Operating system atau juga bisa dibilang OS juga mengatur program lain yang ada di dalam komputer. Contoh-contoh dari operating system antara lain ada Ubuntu, Debian, Windows, dan juga Android. Nah, kita ke application. Application merupakan software yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Contohnya seperti editing, foto editing, sosial media, dan juga game. Semua itu ada tugasnya masing-masing. Nah, programming language yaitu bahasa yang dipakai untuk membuat program. Seperti contohnya ada C++, ada Java, dan juga Python. Nah, kita selesai di jenisnya. Sekarang, mari kita ke distribusinya. Nah, distribusi juga ada 4. Ada freeware, ada shareware, ada open source, dan juga komersial. Mari kita start dengan freeware. Freeware adalah software atau aplikasi yang bisa dipakai dengan gratis. Nah, tapi aplikasi gratis ini biasanya ada cara lain untuk developernya mendapatkan uang, seperti misalnya donasi, atau iklan, atau pembelian dalam aplikasi. Nah, contohnya seperti Google. Google tentu aja Google sangatlah gratis, namun memakai informasi pribadi kita sebagai cara dia untuk mendapatkan uang. Dan juga ada game seperti Mobile Legends nih, memakai pembelian dalam aplikasi sebagai sumber uangnya. Masih ada WhatsApp, memakai API sebagai sumber uangnya. Nah, mari kita kedua ada shareware. Shareware adalah software gratis namun berisi trial. Nah, maksudnya apa nih? Saya contohkan
Di sini ada Corel Draw. Corel Draw. Di sini semua ada thank you for processing. Di sini ada 3 days left. Nah, kita dikasih trial selama 30 hari pakai Corel Draw secara gratis. Nah, setelah 30 hari itu berakhir, Corel Draw akan 100% berbayar. Oke, mari kita lanjut ke open source. Open source adalah software yang didistribusikan dengan kode sumbernya. Jadi kita sebagai pengguna bisa memakai, modifikasi, dan distribusi ulang software secara legal. Nah, beberapa orang juga bilang, software open source itu seperti template, sudah bagus, namun bisa disempurnakan lagi. Jika kalian adalah orang yang suka belajar, suka otak-atik software ini sangatlah cocok untuk kalian. Walaupun nggak sebagus dan sestabil software komersial, namun potensi dari open source software sangatlah tinggi. Nah, contohnya seperti Linux, GIMP, atau VLC. Nah, kita lanjut ke komersial. Komersial adalah software full berbayar dari support resmi oleh perusahaannya. Nah, software komersial juga ditujukan untuk kalian yang tidak suka repot-repot, tidak seperti open source tadi ya. Nah, open komersial ini biasanya lebih mahal, namun biasanya lebih stabil dan lebih user friendly. Contohnya seperti Windows. Lisensi Windows kalau nggak salah harganya 2.400.000, dan juga ada Adobe Office 365, yaitu sudah terbarukan sekali, kalian bisa digunakan di mana saja, dan juga bayarnya per tahun. Dan juga ada Creative Cloud yang bayar per tahun, namun memang semuanya tahu ini adalah Adobe dan semuanya masih memakai aplikasi ini. Oh ya, kesimpulannya, software adalah sebuah benda non-fisik yang bertujuan untuk memberikan instruksi kepada hardware. Jika tidak ada software, maka hardware tidak akan bekerja karena tidak ada instruksi, dan tentu juga jika tidak ada hardware, maka hanya ada instruksi tanpa perantaranya atau hardware-nya. Nah, software juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu jenis sesuai jenisnya dan juga sesuai distribusinya. Sesuai jenisnya ada 4, ada firmware, ada operating system, application, dan programming language. Secara distribusinya juga ada 4, ada freeware, shareware, open source, dan komersial. Terima kasih telah menonton video saya. Like jika suka, share kepada teman kalian jika kalian merasa video ini berguna, dan sampai jumpa di lain waktu. See you!